Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dinamika kependudukan, yaitu perkawinan, perceraian, dan fertilitas. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Sela Ramadhani, kemudian Yuke Triviani Hasim, Melati Anggia Nuraini, Justina Dewi Anggraini, Febri Andri Tuasi Malango, Eva Sabrina, Dina Regi Mailina, dan Lutfia Mailinda Vidyawati. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkawinan atau pernikahan. Nah, apa sih perkawinan atau pernikahan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan, serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik pihak suami maupun istri. Perkawinan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan selamanya. Perkawinan juga memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan juga mental, karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Nah, kenapa sih menikah atau kawin itu merupakan sesuatu yang sakral? Karena menikah atau kawin adalah penyatuan dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana diharapkan dari menikah atau kawin tersebut menjadikan wadah dan sarana mendapatkan pahala dan ridhonya. Menurut Badan Pusat Statistik, perkawinan adalah seseorang yang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam suatu perkawinan saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dan dianggap sah sebagai suami istri. Dalam demografi, status perkawinan dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Untuk melangsungkan perkawinan, batas umur adalah hal yang sangat penting. Hal ini adalah di samping dalam melakukan suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis, juga memerlukan kematangan psikologis. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 mengatakan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Ukuran-ukuran perkawinan. 1. Angka perkawinan kasar. Perkawinan merupakan variabel yang mempengaruhi fertilitas, antara lain melalui pendek atau panjangnya usia subur yang dilalui pasangan usia subur, atau disingkat dengan PUS, yang menentukan banyaknya kelahiran. Jika tidak memakai alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, maka perkawinan usia muda tersebut akan membuat PUS melewati masa yang panjang dan akan berpotensi untuk melahirkan jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas usia 25 tahun. Cara menghitungnya adalah jumlah penduduk yang berstatus kawin dibagikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikalikan dengan 1000. M sama dengan M per P dikali 1000, di mana M sama dengan angka perkawinan kasar, M sama dengan jumlah perkawinan dalam 1 tahun, P sama dengan jumlah perkawinan pertengahan tahun. 2. Angka perkawinan umum. Angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Pembagiannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, di mana penduduk yang bersangkutan lebih beresiko untuk kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi, karena umumnya mereka tidak beresiko kawin, sehingga angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih realitas.
Cara menghitungnya adalah jumlah penduduk yang berstatus kawin dalam 1 tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun tertentu serta dikalikan dengan 100. MU sama dengan M per P15 dikali 1000, di mana MU sama dengan angka perkawinan umum, M sama dengan jumlah perkawinan dalam 1 tahun, P15 sama dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada usia 15 tahun ke atas. Yang ketiga yaitu angka perkawinan spesifik. Angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang berbeda antar kelompok umur dan jenis kelamin. Perbedaan tersebut menyangkut kesiapan mental, kesiapan reproduksi, dan lain sebagainya. Angka perkawinan spesifik ini memberikan gambaran persentase penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga dapat dibandingkan perbedaannya. Cara menghitung. Jumlah penduduk berstatus kawin pada kelompok umur I dengan jenis kelamin S dibagikan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur I dengan jenis kelamin S dikalikan dengan 1000. Perceraian. Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami dan istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adat, dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah. Faktor penyebab perceraian. 1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. 2. Krisis moral dan akhlak. Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. 3. Perzinahan. Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. 4. Pernikahan tanpa cinta. Mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya. Juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. 5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan, pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat dinamakan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Ukuran perceraian. 1. Angka perceraian kasar. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perceraian mempunyai implikasi demografis sekaligus sosiologis. Implikasi demografis adalah mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap perempuan dan anak-anak mereka. Adapun cara menghitungnya yaitu angka perceraian kasar dihitung dengan membagi kasus perceraian yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah. Rumusnya, C kecil sama dengan C besar per P dikali 1000, di mana C kecil ialah angka perceraian kasar, C besar ialah jumlah perceraian yang terjadi selama 1 tahun, dan P ialah jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama. 2. Angka perceraian umum. Angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perceraian umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Namun, di sini pembagiannya adalah penduduk 15 tahun ke atas, di mana penduduk bersangkutan lebih berisiko cerai. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagian, karena umumnya mereka tidak berisiko cerai. Sehingga, angka perceraian umum menunjukkan informasi yang lebih baik karena memperhitungkan umur dan faktor risiko. Cara menghitung angka perceraian umum.
Rumus umum yang digunakan ialah C15 plus sama dengan C per P15 plus kali 1000, di mana C15 plus ialah angka perceraian umum, C ialah perceraian yang terjadi dalam 1 tahun, dan P ialah jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun. Fertilitas. Fertilitas atau biasa disebut kesuburan merupakan ukuran bagi seorang pria dan wanita untuk bisa memiliki anak. Sebagai alat ukur tingkat kesuburan merupakan jumlah anak yang lahir per pasangan, orang maupun populasi. Lawan dari kesuburan adalah kemandulan. Usia kesuburan wanita berkisar antara 13-50 tahun. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seseorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Selanjutnya yaitu konsep lain dalam fertilitas. Satu lahir hidup adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Yang kedua yaitu lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang sudah berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Yang ketiga yaitu aborsi adalah peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan 28 minggu. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu negara adalah fertilitas. Mempelajari masalah fertilitas berarti mempelajari tentang suatu tingkah laku fertilitas. Tingkah laku fertilitas seperti halnya tingkah laku seorang individu pada umumnya dengan faktor ekstern meliputi lingkungan dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Yang pertama yaitu faktor demografi. Di antaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, dan proporsi perkawinan. Yang kedua yaitu faktor non-demografi. Antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi, dan industrialisasi. Variabel-variabel di atas dapat mempengaruhi secara fertilitas. Ada juga tidak langsung. Jadi kesimpulannya adalah perkawinan dan perceraian merupakan variabel yang sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perzinahan, pernikahan tanpa cinta, krisis moral dan akhlak, serta adanya masalah dalam rumah tangga. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup.